Generasi muda ngobrol tempatnya online, kuliahnya juga online, bahkan ibadah pun kini sudah online. Nah, banyak banget nih ya, sebagaimana teman-teman tahu, gereja itu melakukan ibadah secara online, sehingga teman-teman tahu nggak, melahirkan sebuah istilah baru yang lagi hype di kalangan anak muda, yaitu adalah churchflix. Sekali lagi ya, ini tuh benar-benar kayak semuanya tuh pada bisa ibadah di sana sini, kemana kesana kemari. Nah, itu memunculkan yang namanya istilah seperti ini. Untuk itu kita bakalan kupas tuntas. Nah, dari yang kemarin nih, kemarin-kemarin udah banyak pertanyaan ya yang nanya ke saya juga, apa sih Churchflix? Gitu. Apa sih Churchflix? Nah, sekarang saatnya kita akan buka, kita akan kupas tuntas, dan tentu juga kita akan kupas tuntas, saya nggak sendirian, seperti biasa, kita akan ngobrol dengan dua orang narasumber yang K to the C, alias kece banget. Langsung aja, please welcome Ko Juan Mogi dan Kak Bonar Tanujaya. Yeay! Halo Kak Bonar, apa kabar Kak Halo. Bonar? Baik, ya. I'm very good. Yeah. Wah. Ko Juan gimana Ko Juan? Sehat Ko Juan? Baik, sehat. Thank you. Sehat ya. Nah, sebagaimana teman-teman tahu nih, Kak Bonar dan Kak Juan mungkin orang yang nggak asing lagi ya di telinga kalian. Maksudnya namanya tuh udah sering banget kedengeran seliweran di kuping kita. Nah, saya mau jelaskan juga, saya mau kasih tahu ya. Ya, Kak Bonar sendiri ini pernah bekerja di kantor pusat Yes He Is Asia Pacific selama 9 tahun. Wah, lama juga ya. Dan beliau adalah seorang social media manager, tim leader content production, dan juga pernah menjadi global digital marketing spesialis untuk aplikasi Yes He Is. Dan sebagaimana teman-teman tahu nih ya, for your information juga, Kak Bonar itu sebenarnya tinggal di Australia dari tahun 1996. Dan pada tahun 2018, Kak Bonar terbang ke Indonesia, ya. Ia mendarat di Bandung. Dia mendarat di Bandung. Dia tinggal sekarang di Bandung untuk mengejar sang pujaan hati yang saat ini sudah jadi istrinya. Cie, gitu ya. So sweet banget loh itu ya. Itu untung terbang ya, nggak lompat naik kanguru dari Aussie ke Bandung. Ya. Gitu. Bisa. Iya. Dan waktu saat itu ini pesawat masih bisa boleh jalan, jadi naik pesawat boleh jalan ya, belum di pending gitu ya, belum ditunda. Oke, dan Kak Bonar juga saat ini melayani sebagai Head of Media di GBI Battle Bandung ya. Sekali lagi, hai Kak Bonar, welcome di acara rumah kita. Dan satu lagi, pembicara yang ini sungguh kalian pasti tidak mungkin tidak kenal gitu ya. Kita langsung aja nih, boleh menyapa Ko Juan Mogi. Hai Ko Juan. Hai. Ya, nah Ko Juan sendiri siapa sih yang nggak kenal Ko Juan ya, benar nggak? Pendeta tampan ya, ini jadi karena gantengnya itu satu level di atas, jadi bukan pakai P lagi, bukan tampan, tapi tampan gitu ya. Mantap. Pendeta tampan yang satu ini, beliau adalah lulusan dari GS Fem Institute of Business, jurusan manajemen di tahun 1994, dan kemudian menerima Master of Arts of Leadership di Harvard tahun 2000. Dan saat ini beliau juga aktif melayani sebagai gembala di GBI Gilgal bersama dengan istrinya Lucia Mogi. So, dia udah nggak available gitu ya, kalau bahasa kita anak-anak muda. Udah sold out ya, udah tutup semua. Dan juga Ko Juan ini di BPH, ya, di Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia, Ko Juan juga menjabat atau membidangi pelayanan Next Generation dan juga digital media. Wah, ini pasti dua orang ini akan bahas tentang Churchflix, bukan orang-orang kacangan, tapi adalah orang-orang yang memang expert juga di bidangnya ya. Oh iya, teman-teman, di akhir diskusi kita nanti, kita akan buka sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawabnya itu, nama sesinya adalah sesi sikat habis, gitu ya. Jadi mesti ngomongnya agak pakai gaya, sikat habis, gitu. Kenapa? Karena setiap pertanyaan nanti akan dijawab disikat habis sama dua pembicara kita yang TOP-BGT ini. So, untuk kali ini pertanyaannya kalian nggak perlu tulis di komen selama IG Live, tapi kalian bisa kirim langsung pertanyaannya ke nomor 021 428 76134. Saya ulangin ya, di 021 428 76134. Dan kalian boleh tanya seputar Churchflix ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, jangan tanya harga cabai gitu ya, harga daging gitu ya, udah jangan gitu. Yang sesuai tema aja gitu ya. Kalian bisa tanyakan nanti selama acara berlangsung, dan di akhir acara nanti akan disikat habis
sama dua pembicara kita. Oke, langsung aja nih ya. Ada Ko Juan dan Kak Bonar yang sudah standby di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Ko Juan dan Kak Bonar ya. Kayaknya saya mau nanya ke Kak Bonar dulu kali ya, nggak apa-apa ya Ko Juan ya, gitu. Yang dari muda jauh dulu, maju. dari Australia ya. dulu. Oh ya, dari Australia terdampar di Bandung gitu ya. Iya, Australia rasa Bandung. Iya, Australia rasa Bandung gitu ya. Oke, nah Kak Bonar, gini nih, kita mau tanya-tanya, kan seberapa besar sih sebenarnya kekuatan media selama masa pandemi ini? Kayak dari itu dulu kali ya, karena kan pandemi ini semua orang pakai media. Seberapa besar sih sebenarnya kekuatan media itu, Kak Bonar? Iya, wah besar banget ya kalau kita lihat bahwa media ini menjadi salah satu atau mungkin malah satu-satunya sarana orang-orang itu bisa berhubungan, bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan. Dan kalau misalnya kita melihat dari segi gereja atau kerajaan Tuhan, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru kalau misalnya kita lihat ya. Kalau kita lihat dari sejarah, gereja itu atau orang-orang percaya selalu menggunakan media untuk mengabarkan Injil, mengabarkan berita baik. Kayak pertamanya misalnya waktu zaman dulu mesin cetak baru pertama ditemukan oleh Gutenberg. Itu kan salah satu media yang pertama gitu kan ya, media cetak gitu. Nah itu juga salah satu yang paling pertama dicetak adalah Alkitab. Nah, itu kan gunanya untuk mengabarkan Injil gitu. Nah, jadi kalau aku pikir jadi mulai sekarang juga di masa-masa pandemi ini gereja juga jangan mau ketinggalan. Kalau misalnya kita lihat mungkin kalau startup atau kantor-kantor yang technological gitu mereka pakai media, mereka pakai teknologi untuk menyebarkan pesan mereka, ya gereja juga jangan kayak alergi gitu dengan teknologi atau dengan media gitu kan. Kita juga melihat bahwa gereja selama ini pakai televisi, pakai media cetak juga, radio, on air, segala macam. Ya, jadi emang kita harus lebih giat lagi lah gitu. Jadi jangan pas masa pandemi ini malah kita cuman, kita stay at home, tapi bukan berarti kita dibungkam. You know, we're not silent at home. Kita bukan silent at home. Kita work from home, kita bisa broadcast from home, dan kita bisa menyampaikan pesan kebenaran, pesan keselamatan melalui media-media apapun juga itu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Karena mungkin kayak tadi ada satu hal yang buat saya kayak agak terkotak-kotak ya. Orang tuh selama ini kalau udah ngomongin media, itu selalu image-nya adalah ya seperti televisi gitu kan, internet dan sebagainya. Padahal tadi saya tangkap dari omongannya Kak Bonar juga bahwa media itu udah ada dari zaman dulu. Dan salah satunya adalah media cetak. Nah, banyak orang nggak notice sama hal itu. Lebih notice media itu pokoknya kayak begitu-gitu aja. Nah, tapi itu penting banget ya Kak Bonar. Nah, itu tadi semasa pandemi. Nah, setelah pandemi, menurut Kak Bonar gimana nih? Seberapa besar sih kekuatan media setelah pandemi ini lewat atau usai? Nah, kalau di gereja kami juga kita udah mulai ngomongin tentang new normal. Gitu kan. Presiden Jokowi juga udah mulai menghimbau bahwa kita mempersiapkan diri untuk new normal gitu. Nah, maksudnya kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang menonton gitu kan, mikirnya kayak, ya kayaknya bentar lagi juga si pandemi ini akan berlalu dan kita bisa kembali ke the old ways. Kita bisa kembali ke cara-cara kita dahulu gitu. Nah, kalau melihat dari situasi ini kan kemungkinan pandemi ini mungkin nggak seheboh sekarang ya, mungkin PSBB segala macam, tapi mungkin kayak beberapa bulan ke depan udah mulai diringankan, tapi kan tetap aja masih ada efek-efeknya gitu loh. Kita nggak bisa, misalnya gereja dibuka juga kapasitas mungkin cuma 50% gitu kan. Nah, jadi 50% yang biasanya datang gimana? Ya kita tetap harus menjangkau mereka dengan media, dengan apapun yang kita bisa lakukan gitu kan. Nah, jadi buat aku juga tetap penting. Nah, dan media itu sekarang kan bukan cuma untuk ibadah hari Minggu. Ya kalau selama ini mungkin pertama-tama pas pandemi ini kan gereja kita fokusnya ke ibadah hari Minggu harus ada dulu gitu lah ya. Survival mode kita adalah ibadah hari Minggu ada gitu. Nah tapi sekarang kita bisa menggunakan media untuk mendeliver kayak misalnya sekarang komsel bisa melewati media gitu. Ada yang di IG live gitu kan. Kayak di gereja kita juga ada mesbah keluarga. Jadi aku kan married dengan Jessica yang adalah anak gembala di Little Bandung gitu ya. Anak pendeta gitu. Menantu pendeta. Beda. Oh iya, menantu pendeta, betul. Nah, jadi kita melakukan mesbah keluarga setiap hari gitu. Jadi pas kebetulan kalau si papi kan biasanya kalau misalnya pas lagi nggak pandemi terbang terus pelayanan gitu segala macam keluar. Nah, sekarang pas dia ada di rumah, ya udah kita jadi bisa pelayanan media gitu kan. Setiap hari jam 5 gitu ya udah kita mesbah keluarga bareng disiarin lewat IG, lewat Facebook dan YouTube,
dan di situ kita bisa mendapatkan interaksi juga gitu dengan orang-orang yang mungkin jemaat-jemaat selama ini nggak pernah mendapatkan interaksi itu dengan gembalanya mereka gitu. Soalnya to be honest ya, kayak kita juga keluarga kadang-kadang bisa ketemu si papi paling sebulan sekali gitu misalnya, kan dia at least ke Jakarta lah atau ke Tasik, exactly. Nah sekarang pas lagi ada ini, kita bisa berkumpul dan kita bisa menggunakan media untuk tetap connected gitu dengan jemaat gitu. Jadi melalui komsel dan juga misalnya nanti discipleship class gitu kan, itu kita bisa deliver melalui media gitu, online. Jadi emang kita jangan jadi semuanya stuck gitu, jadi semuanya stop atau on pause. Jadi kita bisa mulai lagi, kita mulai aktivasi lagi semua program-program yang ada, dan aku pikir media emang jadi penting gitu peranannya. Oke, thank you banget Kak Bonar ya. Nah itu tadi pendapat seorang Kak Bonar. Nah sekarang kita ke Ko Juan Mogi nih ya. Kalau tadi kan itu dari yang junior gitu, ini sekarang dari senior. Rada senior ya kayak. Kalau di senior tuh kayaknya kesannya tua banget gitu ya Ko Juan ya. Oke, Ko Juan nih, pendapat seorang Juan Mogi sendiri kalau misalkan melihat gereja sekarang yang sudah membuat ibadah online, gimana sih Ko Juan, pendapatnya Ko Juan? Bagus. Karena gereja kan harus relevan. Relevan tuh artinya menjawab kebutuhan kan. Nah kita mesti meredefinisi kembali kata ibadah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, fokusnya Tuhan untuk Tuhan. Jadi belajar tuh ibadah. Yang cari uang, kerja di kantor tuh ibadah, ya kan? Mandi yang bersih itu ibadah, menjaga kesehatan olahraga tuh ibadah. Nah, kalau kita pergi ke gereja hari Minggu nih sebelum COVID, datang, duduk, diam, dengar firman, ngasih duit, sampai minggu depan, itu datang ke pertemuan ibadah. Jadi sebetulnya dengan COVID ini kita masih tetap bisa menjadi orang yang beribadah. Cuma bentuk pertemuan ibadahnya adalah lewat digital. Itu yang saya bisa jawab. Nice, keren banget ya. Oke, jadi benar-benar yang tadi ya saya catat di sini poinnya adalah sekali lagi ingat kita mungkin tanpa kita sadari ya kayak tadi Ko Juan bilang, jangan-jangan sebelum pandemi ini ada kita tuh bukan datang ibadah, tapi datang ke pertemuan ibadah gitu ya. Karena pengertian atau arti dari ibadah sendirinya itu kita sendiri mungkin kurang paham atau saya kurang ngeh gimana. Nah, selanjutnya gini nih, Kak Bonar dan Ko Juan. Kita pasti semua pernah dong ya mengakses yang namanya ada kan kalau zaman sekarang ada Netflix gitu kan, ada iFlix dan sebagainya. Kita bisa nonton apapun suka-suka kita gitu ya. Kayak jujur nih kayak saya juga selama masa-masa work from home gitu, waktu stay at home juga sering banget gitu ya, terutama iFlix. Jadi kayak kita bebas tentuin, hari ini gue kayak pengen nonton film komedi gitu, hari ini gue pengen nonton film horor gitu, hari ini gue pengen nonton film yang genrenya drama atau romantis. Nah itu Netflix dan iFlix. Nah sekarang ini ada istilah baru yang namanya Churchflix. Ini terjadi karena banyaknya gereja yang melakukan ibadah online. Jadi gereja yang ibadah online itu kan nggak cuma satu dua, tapi kayaknya rata-rata hampir semua gereja, terutama di kota-kota besar itu melakukan online service. Nah sehingga hal ini berdampak pada kita nih sebagai anak-anak muda gitu atau mungkin orang-orang Kristen, kita jadi bisa bebas mau milih tempat ibadah di mana aja, benar nggak? Pagi ibadahnya berapa kali? 3 kali, gitu kan? Di mana? Pagi di GB Gilgal gitu ya, ntar siang di GB Betel Bandung gitu, ntar malam di GB NDC misalnya gitu, di mana aja gitu. Nah ini jadi maksudnya jadi suatu fenomena. Nah apa sih pendapatnya Ko Juan dan Kak Bonar terkait fenomena ini tadi, Churchflix? Dari Ko Juan dulu ya, sekarang kita gantian. Yuk Ko Juan. Oke, menurut saya itu kita kembali lagi dengan kata why, mengapa? Kenapa kita datang ke sebuah gereja? Ya kan, itu namanya gereja lokal, kumpulan orang percaya yang digembalakan oleh seorang gembala, membawa kita menjadi serupa dengan Yesus kan. Gereja tuh kayak rumah. Jadi kalau kita ada di satu gereja, kita tuh anak, gembala kita tuh bapak rohaninya gitu. Nah kita mesti tanya dulu, kenapa saya tertanam di sebuah gereja, let's say gereja A atau Gilgal gitu kan. Berarti karena di sana saya akan dibawa masuk ke dalam visi yang Tuhan telah taruh. Contohnya misalnya di kami visinya menjadi jemaat yang kuat. Setiap orang yang datang ke Gilgal, mereka akan dilatih, dimuridkan menjadi kuat dalam 5 hal. Rohani, jasmani, keuangan, karakter, keluarga, atau hubungan. Jadi bagi saya momen seperti ini
saya nggak perlu ngecekin dan nggak bisa ngecekin satu-satu mereka ngikutin online kita atau enggak ya, karena mereka pasti mau ke Gilgal dulu. Kenapa? Karena mereka ngerti prinsip tertanam, mereka anak, mereka mau dengar gimana caranya mereka bertumbuh di sana. Nah, malah saya itu ngomong sama mereka di kesempatan saya bisa IG live sama mereka, saya bilang gini, Bapak Ibu Saudara dalam saat-saat seperti ini malah mesti bangun iman kita. Jadi Bapak Ibu setelah ikut kebaktian, boleh dengar-dengar yang lain, nggak ada yang salah gitu. Jadi menurut saya orang yang suka jajan-jajan itu ada dua kelompok. Yang pertama dasarnya nggak benar. Memang dia ke gereja juga ikut-ikutan, nggak ngerti kenapa mereka ada di gereja sana, terus kesempatan sekarang bisa jajan, dia jajan. Tapi yang kedua adalah orang yang sudah tertanam, ngerti di mana keluarganya, gereja lokalnya, siapa bapak rohaninya, dia lagi dibawa menuju visi tertentu, tapi untuk dia membangun kehidupannya, dia mau belajar dari orang-orang lain tubuh Kristus, gitu. Tergantung tipe yang mana orang itu. Oke, keren banget nih ya. Ini saya dapat pencerahan baru nih dari Ko Juan nih ya. Bahwasannya bahwa fenomena church split ini memang nggak bisa dihindari ya Ko Juan, betul ya? Iya. Kita nggak bisa hindari. Tapi yang jadi pertanyaan adalah sekali lagi motif di balik itu apa gitu ya? Itu adalah pendapat dari seorang Ko Juan Mogi. Nah, kalau menurut Kak Bonar gimana nih Kak Bonar? Aduh, susah untuk follow up yang tadi ya. Tapi I'll try. Gini, kalau aku cerita pengalaman sedikit ya gitu. Jadi kalau dulu aku juga aku kan dulu melayani di sebuah gereja Indonesia di Brisbane di Australia gitu. Dan aku lama di sana. Nah itu aku ya kayak tadi Ko Juan bilang, aku mungkin tipe yang kedua ya. Aku tertanam di satu gereja. Tapi kan emang di gereja itu value-nya sangat tentang kekeluargaan gitu kan. Nah waktu itu aku masih single gitu. Jadi kan belum ketemu nih yang sama gitu ya. Dulu single, sekarang ganda campuran gitu ya. Nah itu dia gitu. Nah, jadi waktu itu aku mendapatkan ilmu-ilmu dan segala macam yang aku pegang sampai sekarang gitu. Itu bekal yang sangat baik untuk sekarang ini gitu. Tapi waktu zaman dulu aku kan masih belum ada keluarga gitu. Aku cuman I'll keep it gitu kan. Nah, jadi untuk mengembangkan diri sendiri, aku juga ambil dulu sempat kayak ya udah nonton juga gitu online services. Kalau aku mungkin lebih ke ambil yang kayak English ya, jadi kayak Elevation atau Hillsong atau asik. Berat ya. Itu di situ ya gitu. Jadi, lanjut Kak Bonar. Jadi tapi itu hari nggak ngikutin Pak Rubin Adi nggak ya? Jadi actually belum gitu. Belum. Kecuali kalau Pak Rubin ngomong bahasa Inggris lagi khotbah gitu ya, ngikutin. No, actually ada positif negatifnya. Aku waktu itu sebelum pas ketemu Jessica belum kenal Pak Pendeta Rubin gitu. Jadi mungkin belum terlalu gitu kan. Jadi masih oke lah. Jadi masih kayak ya ini cuman anak manusia biasa. Iya. gitu ya. Nah, jadi ada bagusnya lah Tuhan atur seperti gitu. Nah, jadi kalau buat aku kan jadi emang aku ingin belajar gitu. Jadi aku sebagai murid Kristus kayak tadi Ko Juan juga sempat bilang, belajar itu adalah ibadah. Gitu kan. Jadi buat aku ingin belajar lebih gitu kan. Jadi kalau misalnya aku tetap ibadah hari Minggu, aku pelayani di gereja aku yang di Brisbane gitu kan. Aku pimpin tim PW di sana dan segala macam, tapi aku juga ingin dapat terus gitu kan. Nah, jadi aku dulu sempat ikut online service yang lain gitu kan. Nah, jadi buat aku itu mungkin kayak baca buku gitu ya. Nah, kalau baca buku kan itu satu aktivitas yang pribadi. Gitu kan. Itu self-learning aku, self-enrichment aku, ya aku baca buku, itu mungkin penulisnya beda-beda. Tapi kalau untuk aku praktek, untuk aku mengaplikasikan apa yang aku pelajari, itu aku lakukan di gereja lokal aku. Gitu kan, di dalam komunitas. Gitu. Dan jadi buat aku, ya kita nggak apa-apa serap ilmu gitu kan, kita mau belajar sebanyak mungkin, tapi ya tempat di mana kita praktek, di mana kita mengaplikasikan kasih itu, mengaplikasikan apa yang kita pelajari, firman Tuhan, yaitu di gereja lokal di mana kita tertanam dan kita bisa memberkati orang lain juga. Gitu. Mungkin aku bisa share gitu. Sip, mantap banget nih ya. Ini udah semakin hot pembicaraan kita ya tentang church splits ya. So, buat kalian teman-teman generasi muda, DPA, ataupun mungkin ada dari denominasi gereja lain juga yang lagi menyaksikan live kita hari ini. Sekali lagi nih ya, saya mau ingetin buat teman-teman, semua yang mau nanya tentang fenomena church splits ini, kalian bisa langsung WhatsApp ya, jangan di komen, maksudnya jangan taruh pertanyaan di komen, karena kita nggak akan baca gitu ya. Jadi kalian bisa WhatsApp langsung ke nomor 021 428 76134. Sekali lagi ya buat teman-teman langsung bisa WhatsApp aja ke nomor 021 428 76134. Nah,
ini sudah sampai sejauh ini, dan kita mau lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang nih ada pertanyaannya. Tadi kan ChurchFlix itu tidak bisa dihindari ya kesimpulannya. Memang itu ya nggak akan mungkin bisa dibendung gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya pengaruh fenomena ChurchFlix ini terhadap pertumbuhan kerohanian seseorang? Ya, bagaimana sih pengaruh fenomena ChurchFlix terhadap pertumbuhan kerohanian seseorang? Karena jujur nih ya, Ko Juan dan Kak Bonar, semenjak adanya online service ini, itu ada orang-orang yang bilang gini, ada sebuah ungkapan yang bilang gini, kamu udah ikut ibadah online belum gitu kan? Oh iya, saya udah ikut ibadah online. Beneran ikut ibadah online atau cuma nonton ibadah online? Kan kayak gitu ya. Kenapa? Karena saya pernah gitu kayak nanya, bahkan kayak beberapa teman gitu, pernah saya dengar ini di lokal saya sendiri gitu kan, kalau misalkan pagi kan kita suka streaming, terus ada live chat gitu. Kan biasa itu jemaat semua tuh, shalom, selamat pagi, selamat beribadah, semua kayak gitu-gitu. Nah, ternyata ada pengakuan gitu. Oh iya, saya mah cuman komen, habis itu saya live gitu kan, nggak ikut ibadahnya gitu. Atau juga yang, oh iya saya ibadah. Oh iya lu ibadah ya? Iya ibadah. Di tempat tidur sih, masih pakai baju tidur, leyeh-leyeh gitu kan. Jadi kayak cuma nontonin dari YouTube. Nah, akhirnya membuat kita tuh jadi agak terusik ya, beneran ibadah online atau nonton ibadah online. Nah, dari situ muncul lagi pertanyaan, apa sih pengaruhnya sebenarnya ibadah online ChurchFlix ini terhadap pertumbuhan kerohanian seseorang? Tadi udah dari Ko Juan, sekarang kita ke Kak Bonar dulu. Yuk, silakan Kak Bonar. Oke. Nah, kalau buat aku emang kalau kita sendiri di rumah, di keluarga, emang kita mencoba membiasakan untuk tetap beribadah kayak kita mau ke gereja. Jadi kalau misalnya biasanya kita pergi ke ibadah yang jam 10.30, ya kita persiapkan diri untuk 10.30. Jadi mandi dulu, pakai baju yang rapi gitu, terus nonton bareng. Jadi pas PW juga ya kita nyanyi gitu kan, kita ini. Tapi ya nggak bisa dipungkiri lah, pasti ada orang-orang yang akan nggak se-committed kita gitu ya, in a way kan. Kita juga, I guess keluarga kita keluarga pelayan gitu kan. Jadi kalau untuk jemaat biasa, ya we can't expect them to do that juga gitu. Tapi ada beberapa hal juga yang kita secara gereja kita juga mulai lakukan gitu. Kalau selama ini kita cuma broadcast di YouTube. Nah kalau di YouTube kan emang nggak bisa nggak terlalu berasa pergi ke gerejanya gitu kan, karena emang ya mereka biasa pergi ke YouTube untuk nonton aja gitu kan. Nah jadi kita lagi eksperimen juga dengan beberapa platform, misalnya church online gitu, ada platform gratis yang dari Live Church, di mana kayak di situ emang bisa ada videonya tetap dari video YouTube, tapi ada chatnya kan di sebelahnya, dan di situ ada usher, ada host, gimana mereka bisa mendoakan gitu. Jadi kalau ada jemaat yang pengen didoakan, mereka bisa klik gitu kan, dan itu bisa ada ke private chat room gitu. Nah jadi emang kita mulai mengarahkan lebih coba replikasi keadaan atau situasi gereja offline dan gereja online gitu. Jadi pelayan-pelayan kita juga kita aktifasikan lagi gitu, mereka yang tadinya biasanya jadi usher, ya jadi usher secara chat gitu kan. Online ya. Kemarin juga jadi kemarin juga ada yang minta didoakan, dan ternyata mungkin emang udah kenal gitu jemaat reguler. Jadi sampai sama si usher-nya ini, oke, saya japri dulu di WA, terus ditelepon, terus mereka doa gitu loh. Mereka doa sembari ya udah ditelepon, kita didoain gitu kan. Nah, jadi emang ini kita mulai bangun lagi kebersamaannya, connection-nya gitu, the human connection. Nah, jadi aku percaya sih kalau misalnya emang kita nggak bisa pungkiri lah bahwa orang nonton ya udah biasa, because ya YouTube emang untuk nonton gitu kan. Nah, tapi kita sebagai gereja bisa coba fasilitasi, kita berikan pelayanan-pelayanan yang lebih meng-encourage human connection, human touch itu kita introduce lagi gitu, dan kita perkenalkan ke mereka. Mungkin gitu. Oke, sip. Itu dari seorang Kak Bonar ya. Nah, sekarang dari Ko Juan sendiri, gimana sih Ko Juan pengaruh fenomena ini terhadap pertumbuhan kerohanian seseorang? Pengaruh ChurchFlix atau kebaktian online terhadap pertumbuhan rohani seseorang. Kita mesti dulu ngomongin terminologi pertumbuhan itu apa. Kan orang misalnya gue nggak bertumbuh nih gereja ini, maksud lo nggak bertumbuh apa? Kayak gini kita sekolah ya, sekolahan bagus gitu. Kenapa dengan kelas ada nilainya 10, ada yang nilainya 4, terus begitu pada selesai ada yang jadi orang sukses, ada yang nggak jadi apa-apa. Berarti salah satu sekolah gurunya atau muridnya. Ya kan? Muridnya. Nah, kalau mau bahas tentang pertumbuhan, kita mesti persempit dulu. Kita ambil satu contoh dulu ya. Misalnya bertumbuh itu kan berbuah. Yesus pernah kasih ilustrasi itu kan. Dari buahnya lah kamu tahu pohonnya.
Ya, jadi kan ada juga yang ayatnya bilang kalau nggak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api ya. Nah, jadi menurut saya pengaruhnya antara kebaktian yang di tempat kebaktian asli dan yang online, offline dan online sama aja, tergantung orangnya. Karena ada juga orang yang ikut kebaktian di gereja, tetap masih upload Instagram, Facebook, masih WhatsAppan, masih lu abis ini makan di mana, ada yang tidur. Nah, di gereja aja gitu, apalagi kalau online. Tapi ada juga orang, teman saya nonton online, kepenuhan Roh Kudus dilawat sama Tuhan, karena hatinya lapar dan haus. Jadi pengaruhnya menurut saya offline dan online sama tergantung si orangnya itu. Dia lapar dan haus atau enggak, satu. Yang kedua, dia mau melakukan firman itu atau enggak. Menurut saya, ngedengerin, sama ngebaca, sama ngeliat, itu sama aja. Contoh, misalnya salah satu teman kita bikin sebuah survei, dia seorang hamba Tuhan tapi juga pengusaha. Satu orang, dia kirim sekolah ke luar negeri, sekolah bisnis yang terbaik. Lalu yang kedua, nggak dikirim sekolah ke luar negeri, ikut dia setiap hari bisnis. Yang sukses yang mana? Yang ikut dia setiap hari. Kenapa? Belum tentu yang sekolah langsung ke luar negeri itu kalau dia tidak mempraktekannya, dia nggak punya sebuah usaha untuk maju, nggak bisa terjadi apa-apa. Jadi kalau ditanya apa pengaruhnya kebaktian online dengan pertumbuhan, ya tergantung orangnya. Bisa bagus sekali, bisa nggak sekali gitu. Karena yang khotbah itu aja. Mantap, keren banget ya. Enggak. Ya keren banget nih ya teman-teman. Jadi saya ambil intisari dari pembicaraan kita ya tadi sampai dengan saat ini. Tadi menurut Kak Bonar bahwa ibadah online dan offline itu sebenarnya bisa kok. Maksudnya nggak ada pengaruh juga ya. Tergantung dari, maksudnya kayak tadi ibadahnya itu benar-benar dibuat. Sebentar ya, saya catat. Oke. Jadi ibadahnya itu bukan hanya sekedar kayak tadi. Tapi bukan hanya sekedar kayak nonton aja, tetapi memang harus difasilitasi juga kayak tadi. Benar-benar kayak buat seperti church online. Jadi suasana ibadah yang offline itu bisa terbawa walaupun kondisinya dalam online juga. Kurang lebih kan kayak gitu ya Kak Bonar ya. Dan tadi yang dari Ko Juan juga menarik juga tuh ya. Saya ambil bahwasannya Kak, sebenarnya online dan offline itu bisa kok membuat kita bertumbuh secara kerohanian. Kenapa? Karena semua itu tergantung dari orangnya, gitu ya. Jadi tergantung dari orangnya, satu, dia mau lapar dan haus apa enggak dengan firman-Nya, dan yang kedua tadi, dia praktekkan firman-Nya atau enggak. Nah ini benar-benar kayak, mungkin tamparan juga ya buat kita anak-anak muda ataupun orang Kristen gitu kan, bahwa kadang-kadang kita suka mengkotak-kotakan kayak contoh, kayaknya lebih berasa kalau offline gitu ya. Kita suka dengar kayak gitu ya. Saya kalau gereja online itu kayak berasa kagak ibadah gitu ya. Kayak saya cuma berasa nonton doang gitu. Tapi ada juga yang bilang enakan gereja online gitu kan daripada gereja offline. Tetapi kembali ke seperti pembicaraan kita tadi bahwa semua itu kembali kepada orangnya gitu loh. Jadi ada sisi dari kitanya juga sebagai jemaat atau orang Kristen juga untuk selalu tadi punya rasa lapar dan haus dan juga kerinduan untuk melakukan firman, tetapi juga ada sisi dari gerejanya juga yang seperti tadi Kak Bonar bilang bahwa gereja itu harus juga memberikan ibadah walaupun offline dan online itu standarnya sama gitu ya. Jadi keren juga ya, tadi saya baru terbuka juga ya, kalau ibadah offline itu kan ya paling cuman nunggu, ya kan, countdown, habis itu ibadah gitu. Tapi nggak ada usher gitu kan, nggak ada pendoa, ya. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu juga penting juga nih. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Gembala atau Gembala-Gembala muda nih yang lagi nonton juga acara rumah kita, boleh itu sarannya ya. Jadi bukan hanya sekedar ibadah rutin mingguan, yang cuman ibadah satu lagu lambat, dua lagu cepat, kemudian firman Tuhan selesai, tapi ada juga unsur-unsur yang tadi gereja yang kita biasa offline itu dibawa juga ke online. Seperti tadi ya, ada yang ngechat untuk mendoakan, sesi konselingnya juga, dan juga ada usher-nya juga secara online. Ini keren banget. Nah, selanjutnya nih, kita juga masih minta ya teman-teman, boleh yang mau nanya-nanya, baik itu sama Kak Bonar ataupun sama Ko Juan, kalian bisa langsung ke private chat-nya di nomor yang tadi ya. Saya sekali lagi ulang, baca di 021 428 76134. Sekali lagi ya di 021 426 76134. Nah, oke, sambil nunggu nih teman-teman yang lagi tanya-tanya juga nih ya, Ko Juan dan juga Kak Bonar. Oke ya, saya mau lihat dulu. Kita mau ada sedikit pertanyaan lagi nih, Ko Juan dan Kak Bonar. Boleh. Sure.
Boleh ya, belum bosen ya. Ya, kalau misalkan nih, Ko Juan dan Kak Bonar ngelihat online service yang sejauh ini ya, kita nggak tahu nih, kayaknya ada gereja-gereja yang mempertahankan online service itu sampai bulan Juni, atau mungkin sampai kapan kan kita belum tahu nih, gitu ya. Ada nggak sih masukan dari seorang Ko Juan sebagai seorang gembala, untuk ibadah-ibadah online, mungkin gereja-gereja nih yang nonton, masukan untuk ibadah online di gerejanya, dari Ko Juan sebagai gembala, dan juga nanti dari Kak Bonar nih, sebagai seorang praktisi media juga, orang yang udah lama berkecimpung di dunia media, ada nggak saran dan masukan untuk ibadah online di gereja-gereja? Gitu. Dari Ko Juan dulu deh. Yuk silakan Ko Juan. Maksudnya saran atau? Masukan, misalnya ibadah online itu harus begini, gitu. Supaya lebih more to technical, right? Iya, betul. Oke. Tadi sebelum saya mau jawab ini, saya mau tambahkan dulu. Kamu kan tadi bilang bahwa ya kalau online nggak berasa gimana gitu dibandingkan kebaktian di tempat kebaktian. Nah, itu sebuah konsep ibadah juga yang perlu dirubah. Kita tuh datang ke gereja pengennya ngerasain sesuatu. Kan kita bilang kita memuji Tuhan. Aku lupa kamu namanya siapa? Arif. Coba puji saya sesuatu deh. Kamu lihat apa yang bisa dipuji di hidupku, atau lihat apa kayak fisiknya, kalau fisik nggak ada, ya apanya kayak coba puji saya sesuatu. Iya, Ko Juan itu adalah orang yang up to date. Oh, thank you. Nah, waktu kamu memuji saya barusan, yang berasa senang saya atau kamu? Ko Juan juga senang, saya juga senang sebenarnya bisa memuji Ko Juan. Cius lu, tapi yang harus senang saya dong. Iya dong. Iya, karena yang dipuji. Kita memuji pasangan kita, misal istri ya, sayang kamu cantik deh. Terus kan yang harusnya happy dia. Nah, ini konsep ibadah yang kita memuji Tuhan yang harusnya berasa Tuhan lah. Kita ikut senang, itu dampaknya. Nah, kita udah salah tuh. Kita kesana pengennya pokoknya merinding, gue harus seneng, gue harus nangis. Ya gimana ya? Nah, akhirnya itu dibawa waktu online. Menurut saya Tuhan izinkan ini terjadi juga, supaya kita balik sebuah konsep yang salah. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan. Apa tips-tips untuk kebaktian online? Apa tadi namanya? Online. Jadi menurut saya keaslian, authenticity. Jadi gimana ya? Khotbah di depan orang sama khotbah tanpa orang, cuma ngelihat kamera, belum lagi yang syuting kadang-kadang hilang, dia kencing lah, minum kopi lah, ketiduran lah gitu. Terus kita harus ketawa. Udah ada orang ngejok aja susah, semangat susah, ini ngeliatin tiang, ngeliatin tripod sama kamera. Bayangin gak sih lo? Jadi terus udah gitu kita tipe pembicara yang jaim. Jadi tips saya, anak-anak muda, whoever lah, khotbah yang bisa diterima secara online ataupun offline, apalagi ini online, adalah be ourselves. Jadi apa adanya, jangan terlalu nun jauh di atas sana, agak turunlah ke bumi gitu. Itu aja. Nah, itu yang pertama ya, authenticity, keaslian. Terus perhatikan durasi, jangan terlalu lama. Nah, kebaktian di gereja saya sendiri aja pendek gitu. Nah, ternyata dulu yang biasa panjang, ini karena kamu tanya, dikasih tip, jangan tersinggung ya, awas lu tersinggung. Jadi kalau panjang gitu kan, nah kita kan pengen orang-orang baru diselamatkan. Lu bayangin, orang baru untuk sejam di gereja kayak cacing kepanasan. Iya kan, tapi kalau yang orang lama, lebih lama lagi, lebih dalam lagi, dia kan mati udah masuk surga. Nah jadi, kalau online ini ditujukan untuk siapa dulu nih? Yang rohani atau yang rohana? Kalau mengejar kalau yang terhilang, lu jangan lama-lama. Ngerti nggak? Waktu lu amin, udah kagak ada yang nonton. Jadi yang pertama, authenticity. Yang kedua, keaslian. Yang pertama authenticity, keaslian. Yang kedua, durasi. Yang ketiga adalah gini, jangan yang terlalu susah. Gitu kan, hidup udah susah. Lagi susah kan nih, lu jangan bikin susah lagi. Khotbahnya susah, orang mesti begini ngedengerinnya. Puji-pujiannya susah. Nah, kita mesti ingat, yang dengerin itu macam-macam. Kristen halaman, Kristen suci, Kristen orang maha suci, ada Kristen yang udah dekat banget sama Tuhan Yesus, ya kan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus puji-pujian. Nah, itu yang lagu yang yang teksnya panjang-panjang begitu tuh, itu susah sekali. Gitu. Emang semua orang nonton di TV gede apa? Kan ada kayak iPhone begini. Yang ada selesai kebaktian pada katarak lu. Jadi yang sederhana-sederhana gitu. Jadi yang pertama authenticity, keaslian. Yang kedua durasi. Yang ketiga simplicity, kesederhanaan. Itu aja. Yang penting singkat, padat, jelek masuk gitu. Singkat, padat, menohok pokoknya Ko Juan gitu ya. Itu. Harus nancep itu. Itu dari seorang Ko Juan Mogi ya yang gembala gitu. Jadi yang udah tahu nih. Nah, sekarang dari Kak Bonar sebagai seorang praktisi nih. Anda bergelut di dunia media sekian lama. Gimana? Arif, maaf saya potong dulu nih. Ya.
Saya agak protes kenapa satu dipanggil Ko, satu dipanggil Kak. Saya ingin persamaan hak. Jadi aku dipanggil Ko juga. Kenapa? Jangan. Jadi aku dipanggil Ko juga. Terserah antara kamu dipanggil Ko juga atau gue dipanggil Kak juga. Oke. Kalau gitu Sorry, itu cuma kajuan intermezzo. Mogi gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, sedap. Oke, Kak Bonar silakan, nanti saya akan pindah ke kajuan Mogi lagi. Asik, Udah keren ya. Asik, mantap. Oke. Ya, silakan Kak Bonar. Aku agree banget dengan yang Kak Juan tadi katakan ya. Maksudnya authenticity dan simplicity itu juga yang kita coba lakukan kalau selama ini. Jadi kalau misalnya kita terbiasa dengan ibadah yang di main hall, kan beda ya. Kalau di main hall kan emang harus grand majesty gitu kan ya. Emang didesain untuk itu gitu kan. Untuk kita merasakan kemegahan lah gitu, kemegahan Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan di main hall. Nah, tapi kan kalau emang kayak tadi ada yang nonton sembari tiduran di kamar gitu kan. Nah, jadi kayak kalau emang kita pengen connect, ya agak nggak nyambung gitu. Nah, jadi emang sengaja kalau di kita lebih konsepnya adalah lebih homey. Emang jadi kayak home church. Jadi mungkin balik ke zaman Kisah Para Rasul gitu ya, pertemuan di rumah-rumah gitu kan. Nah, jadi emang kita bikin juga ya pengkhotbahnya juga dari rumah gitu kan. Ada yang kesaksian juga, dia kesaksian dari rumah dengan HP. Ya itu simplicity lagi gitu kan. PW-nya juga kita coba sekarang dari rumah-rumah gitu. Emang lebih ribet buat kita gitu kan. Mungkin kita juga nggak ada pemain musik. Mungkin pemusik kita juga nggak punya alat recording atau gimana. Tapi ya kita coba lah gitu, pinjemin alat atau pinjemin apa gitu. Kita bisa pakai ojol gitu, kita kirim alat supaya mereka rekaman di rumah masing-masing. Jadi emang lebih ribet. Tapi kita pengen konsepnya adalah emang ini ya kalian ibadah di rumah bersama-sama dengan kami gitu kan. Nah, jadi emang ada konsepnya juga gitu. Jadi jangan disamain aja gitu kalau sekarang ini ya. Kalau misalnya nanti udah kita beribadah lagi di main hall ya oke, that's fine. Tapi kalau emang sekarang semua orang kan tahu bahwa si pekhotbah juga pasti kan di rumah gitu kan. Si pemusik juga di rumah gitu. Nah, kenapa mereka tampilin yang di main hall gitu. Nah, jadi konsep-konsep seperti ini yang kita mulai coba lakukan gitu. Nah, juga mungkin satu lagi juga kita coba feature sekarang dengan adanya dengan kita taruh di YouTube, di online, di media, kita mulai coba masukin hal-hal yang misalnya kayak multimedia juga gitu. Ada video kesaksian, ada music video, jadi kayak emang kita bisa masukin. Jadi nggak cuma harus live gitu kan. Kita bisa, karena kita udah persiapan juga, jadi kita bisa ada media-media pendukung. Gitu. Nah, kayak sekarang misalnya di kita juga ada yang namanya doa teduh gitu. Jadi emang ada kayak kira-kira 10 menit lah gitu, Pak Gembala juga kayak menuntun jemaat untuk ya berdoa aja, ambil waktu pribadi, waktu tenang gitu kan, karena ya mungkin selama ini kita terlalu sibuk kerja atau segala macam, ya ini kita bisa tenangkan diri kita gitu. Jadi emang hal-hal yang ini yang kayak tadi dibilang praktikal juga gitu. Jadi jangan yang terlalu mendalam atau gimana, tapi ya yang praktikal yang emang bisa membangun dan membantu orang-orang yang lagi di rumah, yang lagi mungkin bosan atau gimana, ya itu yang harus kita berikan kepada mereka. Iya, oke, thank you Kak Juan dan juga Kak Bonar. Aku panggilnya Kak Aja kalau gitu ya. Nah, ini sekarang langsung nih Kak Juan dan juga Kak Bonar ya. Kita langsung masuk ke segmen sikat abis gitu ya. Yes. Karena ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Dan saya coba milih nih ya. Ada pertanyaan ya, ini pertanyaan ini keren-keren banget nih, kritis-kritis juga ya ternyata ya. Kalau bisa ke Kak Bonar yang susah-susah. Iya, yang gampang-gampang ke Kak Juan gitu ya. Aku ahli jawaban yang gampang. Ya, nanti kalau misalkan nggak bisa jawab, kita tanya Tuhan aja ya, gitu. Asik. Oke, ada pertanyaan nih ya. Apakah perbedaan tempat dalam ibadah menghalangi kesatuan ibadah? Misalnya, kelompok yang mendukung khotbah streaming lebih menekankan kesatuan secara spiritual, sedangkan kelompok lain menganggap bahwa kesatuan secara spiritual hanya bisa terjadi dalam konteks kesatuan secara lokal atau ada tatap muka. Mungkin ini maksudnya perbedaan tempat ibadah akan menghalangi kesatuan. Karena kan yang kayak tadi ya, ekstrim A gitu ya, saya bilang ekstrim A menekankan bahwa walaupun streaming tetap ada kesatuan secara spiritual. Tapi ada ekstrim B, kesatuan itu bisa terjadi kalau misalkan tatap muka gitu, bukan tatap layar gitu. Nah, oke, gimana? Dari Kak Juan atau Kak Bonar yang mau jawab? Silakan. Oke, menurut saya ini kan cuma sementara karena pandemi kan. Kita mesti balik juga ke ayat-ayat Alkitab. Misalnya pergi jadikan semua bangsa murid. Pemuritan kan bukan kelas, pemuritan kan kehidupan.
Ya kan tuh kayak fathering kan. Lalu apalagi misalnya Ibrani 10, 24, 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang, tapi marilah kita semakin sering giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekatkan. Dan kita harus memang bisa juga bersosialisasi, berkomunitas, tapi kalau sekarang nggak mungkin, ya lewat online juga terjadi kesatuan. Misalnya contoh, di gereja kami secara rutin melakukan, kalau di kita namanya family cell, kelompok selnya, itu via Zoom. Gitu. Jadi saya percaya kesatuan terjadi karena keadaan nggak memungkinkan. Karena kesatuan kan 3. Kesatuan roh, jiwa, dan tubuh kan. Oke, alright. Tadi sudah terjawab ya tadi ya bahwa perbedaan tempat ibadah itu sebenarnya tidak mempengaruhi kesatuan secara spiritual gitu loh. Karena memang ya kondisinya lagi begini. Kalau emang mau memaksakan ketemu ya yang ada ntar ya tadi ya kita jadi bisa ketemu Tuhan. Iya ketemu Tuhan benar ya benar. Lebih cepat lagi. Iya. Ya jadi pilih gitu ya mau ketemu siapa, mau ketemu sesama atau ketemu Tuhan. Gitu ya. Oke, yang kedua nih. Nah kalau ini langsung ngomongnya Ko Juan, tolong jawab gitu ya. Ini langsung ya, ini nggak bohong, ini ada di sini ya. Gitu. Oke, apakah viewers menjadi patokan bagi seorang pendeta? Maksudnya jumlah viewers YouTube atau playbacknya. Kalau ada pendeta yang menjadikannya itu patokan, bagusnya gimana ya Ko Juan? Maksudnya apakah ya viewers perlu bertobat lah dia kalau viewers jadi patokan. Nah, viewers nggak boleh jadi patokan, betul ya? Karena waktu kita ke surga ditanya, gembala-gembala jemaat lu berapa? Sekarang kan enggak kan? Saya percaya bangunlah kualitas. Kalau kualitas misalnya pohonnya dipupuk, disiramin, jadi bagus kan dia berbuah gitu. Oke, berarti ya tapi kita perlu evaluasi. Bahwa, misalnya contoh nih, jemaatnya 100. Kok viewers di YouTube-nya cuma 20? Mungkin juga satu TV berlima, ya kan? Biasanya sekali nonton kebaktian berenam kan? Berarti kalau jemaatnya 100, viewersnya 20, dia udah puji Tuhan, tapi di titik pas, ya kan? Tapi kalau 2 bulan tetap 20, berarti nggak ada jiwa yang diselamatkan. Nah, dia perlu pikirkan tuh gimana caranya. Apa orang yang nonton berpikir di kebaktian online bagus, lebih bagus dari kebaktian online. Nah, itu ada yang perlu diperbaikin tuh. Gitu. Jadi jangan jadikan itu ukuran. Ya, tapi jadikan itu bahan evaluasi. Sebenarnya itu lebih benarnya begitu ya. Oke, jadi ya buat pendeta-pendeta ingat seperti tadi Ko Juan bilang bahwa nanti ketika Anda di sorga Tuhan tidak tanya berapa viewers YouTube-mu gitu ya. Walaupun kalau viewersnya banyak seneng sih. Iya, ada lah pasti ya. Kalau viewersnya banyak nih yang nonton gitu. Oke, nah ini selanjutnya ada pertanyaan nih ya. Kak, kalau ibadah online-nya itu ya enggak, Kak Juan juga kan tadi panggilnya Kak gitu. Tapi kan Kak Juan tadi Kak Juan lah gitu kan. Kak Juan tadi jawab ini buat Kak Bonar ya. Kak Bonar, ibadah online itu kalau misalkan ada interaksi nggak apa-apa ya gitu. Menggunakan Google Meet atau Zoom itu nggak apa-apa ya. Karena seperti kita ketahui anak muda atau anak remaja itu kan mudah bosan. Jadi solusinya gimana? Maksudnya mungkin kalau ibadah online itu kan nggak ada interaksi ya. Maksudnya kan khusus ibadah anak muda gitu kan. Kayak tadi solusinya mungkin ada nggak kayak gitu. Aku bisa sharing apa yang dilakukan oleh ketua youth leader kita di sini actually. Di Battle Youth itu kan kita juga mereka yang pertama actually peloporin pakai church online gitu. Nah, dan kalau di dia pas saat pengkhotbah lagi berkhotbah, dia akan actually interaksi dengan orang-orang yang sedang ikutan ibadahnya. Jadi misalnya kayak misalnya dia akan mengajukan pertanyaan gitu kan. Kalian setuju nggak dengan apa yang saya katakan ini? Coba tulis di chatnya, amin, setuju gitu kan. Nah, jadi emang ada interaksi itu. Nah, mungkin kalau emang buat anak-anak muda, itu sangat efektif gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi yang Kak Juan juga sudah sempat bilang, kita pakai ibadah online itu untuk evaluasi gitu kan. Jadi misalnya waktu buat youth, especially ya youth, itu pertamanya kita taruh di jam 10 pagi gitu kan. Nah, terus ya itu kita ambil rasionya gitu kan. Dari 100% waktu offline, ini kenapa yang nonton cuma 20-30% gitu kan. Nah, itu kita evaluasi, ternyata mungkin kalau pas lagi work from home, jarang yang bangun pagi gitu kan. Mereka tetap molor. Oke, jadi kita pindahin ke jam 1. Nah, jam 1 naik. Rasionya jadi balik ke 80%, 90% gitu kan. Nah, terus juga engagement-nya juga naik dengan ya itu tadi gitu kan. Di chat gitu. Dengan adanya host, ada usher, tapi si pengkhotbahnya sendiri juga bilang gitu kan, oke, kalau kalian pengen saya lanjutkan tema khotbah seri ini,
ayo bilang apa gitu kan. Jadi kayak dia dapat feedback juga gitu. Meskipun sebenarnya kan udah direkam gitu ya. Videonya sih nggak live gitu, tapi dari yang ya dibikin as if dia sedang berinteraksi dengan jemaatnya gitu. So that's a tip, dan itu yang bisa saya sharing juga. Oke, itu tipsnya ya. Jadi ya, kalau misalkan biasa kan kalau tadi Shalom cuma kita ada amin, kayak biasa kalau gembala gitu ya. Kalau pendeta-pendeta gitu kalau khotbah ada amin gitu. Kalau sekarang ketik amin gitu. Jadi bukan katakan gitu. Amin, tapi ketik amin gitu. Oke, itu keren banget. Nah, ini ada pertanyaan ya. Oke, teman-teman, karena pertanyaannya banyak juga, jadi saya akan sortir juga nih. Tadi Kak Juan sudah bilang bahwa viewers itu sebenarnya bukan patokan, tetapi harus jadi bahan evaluasi. Nah, ada pertanyaan nih Kak Juan. Kalau misalkan viewersnya sedikit, kita mesti tetap go ahead, atau lebih baik kita cukupi sampai di sini saja ibadah online? Waduh. Ya janganlah. Emang warung tutup, ini kan gereja. Jalanlah. Essential service. Iya, tetap ya, berarti ya harus tetap go ahead. Ya mungkin emosi jawabnya. ini kayaknya pertanyaan anak muda yang agak tertekan gitu ya, agak tertekan karena kan maksudnya kan ya agak-agak kan biasa kan ada gapnya. Online service itu nggak perlu. Tuh lihat kan, nggak ada yang nonton kan gitu. Mungkin si anak muda Arif, ini berpikir. Saya usul kalau kebaktian anak muda pengen interaktif, bikin aja IG Live. Yes. IG Live kan bisa interaktif kan di situ. Yes. Nah, itu penting juga tuh ya. Jadi ini buat ada pertanyaan. Itu untuk yang tadi nanya, maju terus loh, jangan tutup ya. Itu ya. Dari Surabaya ini yang nanya ya. Kalian kamu harus maju terus, pantang mundur gitu ya. Jadi harus tetap ada youth service ataupun online service, tapi yang tadi ya Ko Juan bilang, jadikan viewers itu sebagai bahan evaluasi juga. Salah satu ya sebagai bahan evaluasi juga supaya online service kalian jadi semakin lebih baik. Nah, ini sekarang pertanyaan juga nih. Ini tadi Kak Bonar sempat singgung sih ya. Pertanyaan saya adalah, Shalom, selamat malam Kak Juan, Kak Arif dan Kak Bonar. Ini gue sebutnya Kak ya, padahal ditulisnya Ko Juan gitu. Beda sendiri. Saya mau nanya nih untuk ibadah online, sebaiknya disajikan live atau direkam dulu ya? Jadi lebih baik yang mana gitu? Tergantung, lebih gampang sih direkam dulu ya, karena direkam bisa diedit. Kalau udah salah. Iya. Kalau udah salah, oke. Kak Bonar, apakah sependapat Kak Bonar? Iya, kalau kita juga recording, karena yang pasti kalau kita tahu bahwa internet di Indonesia kan gitu ya, on and off, itu yang kita takut gitu. Kadang-kadang hidup juga segan mati tak mau. Waktu itu aja sempat kemarin ini streaming kita meskipun udah pre-recorded, tapi ada gangguan internet gangguan komputer teknis di gereja. Jadi sempat 5 menit itu break dulu gitu kan. Nah, itu aja yang udah recording aja kayak gitu, apalagi kalau live. Dan jadi kebanyakan dari apa yang kita lakukan emang kita live. Kita recording. Dan dengan recording kita bisa konsepting dan juga kita bisa involve lebih banyak orang lagi. Kalau live kan kadang-kadang cuma ya udah satu orang itu aja gitu. Especially kalau ya kayak gitu. Iya, mungkin itu jadi bahan masukan juga ya sebenarnya. Kalau misalkan melihat kondisi internet di negara kita tercinta Indonesia Raya ini gitu ya, dan juga kapasitas internet mungkin jemaah-jemaah juga. Kita tuh. Itu ya, berarti masuk ya. Koneksi internet cepat gitu ya. Cepat. Kalau ngomong internet, Kak Bonar bisa balik ke Australia lagi cepet soalnya di sana internetnya. Bisa balik gitu. Jadi tetap di sini aja. Istri anak ada di Australia, jadi di sini aja. Enggak gitu. Kan bisa dibawa gitu ya. Ini mertua lagi nonton live nggak ini? Enggak, udah tidur. Tapi tadi saya lihat Rubin Adi Abraham join. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Sikat habis yang paling terakhir nih. Kak Juan dan Kak Bonar, silakan dijawab. Apakah new normal akan membawa gereja harus terus mempersiapkan ibadah online? Kita akan masuk ke new normal sebentar lagi. Menurut Kak Juan dan Kak Bonar, apakah kita tetap harus melakukan online service? Siapa dulu? Aku Kak Bonar dulu. Nanti Kak Juan yang closing ya. Nah, kalau buat aku, kita akan harus pertahankan. Karena aku pikir sebenarnya meskipun sebelum ada pandemi ini, sebenarnya kita udah analisa gitu ya. Apakah online itu perlu? Dan sebenarnya perlu. Cuman urgensinya atau keharusannya waktu itu kita sempat pikir bahwa masih belum perlu, masih belum harus sekarang, tapi kedepannya pasti akan penting. Nah, kenapa? Karena kita tergantung kayak tadi dibilang why, kenapa kita melakukan ibadah online? Kalau kita cuman keren atau cuman dapat YouTube views, ya mungkin
ya kita mungkin nggak perlu ya gitu. Tapi kalau emang kita ingin menjangkau orang-orang yang mungkin kita nggak bisa jangkau dengan offline. Mungkin ada orang-orang yang misalnya mereka hari Minggu kerja, atau mereka emang bukan tipe orang yang bisa datang ke gereja physically, atau ada situasi atau kondisi yang nggak memungkinkan mereka untuk datang ke gereja. Tapi kita bisa melayani mereka secara online. Nah, itu kan jadi ada satu kesempatan, ada ya basically ladang penginjilan itu. Jadi kita nggak bisa abaikan begitu saja. Nah, jadi kalau kita, yang aku akan sarankan ke gereja lokal aku adalah ke depannya kita akan ada semacam kayak koordinator ibadah online gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa gereja di Amerika dan yang lain mungkin udah ada kayak gitu. Nah, kita mungkin agak ketinggalan, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kita udah mulai belajar, ada experience baru, kita bisa melayani orang-orang secara online, dan pelayan-pelayan kita juga jadi sekarang merasakan gitu, oh ternyata di online juga saya bisa connect dengan jemaat, saya bisa connect dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, jadi dengan ini ya aku akan suggest juga, sarankan buat teman-teman juga yang sedang menonton, jangan matikan. Stop. Ya, jangan matikan, terusin aja. Kita bikin lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kita jangkau orang-orang yang emang mungkin nggak akan pernah masuk ke gereja. Tapi bisa kita jangkau melalui online. Iya, oke. Kak Juan, silakan. Mungkin mau menambahkan. Saya dukung Kak Bonar. Sedap. Jadi mengapa saya mau terus lakukan ini? Salah satunya menjangkau yang tidak terjangkau. Karena banyak gereja punya konsep hadirilah, datangilah. Banjirilah. Gereja kan harusnya pergi kan. Nah, di sinilah kita bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Sebetulnya tahun lalu saya sudah ngomongin gereja online, dan saya itu Juli ini planning, saya ngajak mertuanya Kak Bonar juga, sudah janjian, Craig Groeschel dan tim kasih kita waktu untuk ketemu dia di Amerika. Untuk saya dalamin tentang church online. Tapi karena si COVID ini, kita jadi cancel. Kesel banget ya kayak ngomongnya. Si COVID itu, dia harus pergi dari muka bumi ini. Jadi tapi paling enggak ya, kita jadi belajarnya apa ya, learning by doing. Learning by doing. Gitulah, jalan terus. Juga. Bagus kok ini. Oke, keren. Online jalan. Nah, itu tadi sebagai masukan juga ya buat teman-teman. Nah, oke, itu tadi. Nah, terakhir nih ya, mungkin boleh singkat, padat, dan jelas. Ada nggak closing statement dari Kak Juan dan juga Kak Bonar? Silakan, dari Kak Juan dulu. Ada closing statement yang mau disampaikan nggak untuk menutup sesi bincang-bincang kita hari di rumah kita? Iya, menurut saya gini, jadilah anak-anak muda yang jangan suka packaging. Jadilah anak-anak muda yang suka esensi. Ayo, kalau mau pilih, yang cari cewek nih, pacar, calon istri. Mau cari yang cakep, hatinya jelek, atau yang jelek, hatinya cakep. Ayo. Bingung kan? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi, yang dua-duanya bagus dong. Oh, yang dua-duanya bagus. Menurut saya, dua-duanya penting. Packaging penting, dalamnya penting. Tapi kalau sampai keadaan tidak memungkinkan packagingnya bagus, esensinya. Yang penting adalah kita mendapat makanan firman. Ya kan? Karena setiap orang Kristen yang dewasa kan dia harus baca firman sendiri di rumah, nggak disuapin lagi kan. Lalu walaupun pujian penyembahnya terbatas, jadilah penyembah yang benar setiap hari di rumah gitu. Jadi menurut saya nikmatilah saat-saat seperti ini supaya waktu pandemi ini lewat kita bisa kebaktian real lagi, kita benar-benar bisa menghargai. Datang udah nggak seenak jidat, nggak terlambat lagi, dikit-dikit kencing, handphone lu matiin. Itu cerita hati gembala itu ya. Lanjutkan Ko Juan. Lanjutkan. Kita akan datang lebih awal, ya kan? Kita akan benar-benar memuji, menyembah Tuhan. Jangan cari kursi di belakang terus lu tidur biar buru-buru pulang. Duduk paling depan. Responi firman Tuhan. Tuh pendeta udah teriak-teriak, ada amin, ada amin. Sekarang kita nggak bisa udah megang-megang layar doang, ya kan? Udah itu aja. Jadi jangan sampai terganggu oleh packagingnya, tapi esensinya. Yang penting masih bisa memuji Tuhan, masih bisa dengar firman, gitu loh. Yes. Kak Bonar, mau menambahkan atau mau meng-closing semuanya? Aku nambahin aja. Kalau mau di-closing lagi silahkan. Tapi aku mau tambahin dikit bahwa Sunday is important. Tapi jangan lupakan Monday to Saturday, gitu kan. Dan sampai Sabtunya juga jangan kita lupakan. Di situ sebenarnya di mana kehidupan itu ada. Dan kita sebenarnya bertumbuh dan kita berinteraksi dan kita
melakukan firman itu kan di Senin sampai Sabtu, dan di situ juga ada opportunity untuk gereja untuk bisa juga tetap melayani jemaat-jemaatnya. Gitu. Yes. Jangan cuman terlalu fokus sama Sunday service, sampai yang pelayanan counselingnya, pelayanan discipleship-nya, komselnya gitu, sampai mati gitu kan. Karena di situ sebenarnya kehidupan itu dan kehidupan rohani kita itu dibangun di sana gitu kan. Nah, jadi jangan cuma terlalu fokus ke Sunday service, tapi kita bangun juga keseharian kita, yaitu dengan tetap makan firman Tuhan dan juga tetap berinteraksi dengan saudara-saudara seiman, membangun semangat kita, membangun iman kita melalui kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Oke. Mantap. Thank you buat Kak Juan dan juga Kak Bonar ya. Ini sebenarnya masih ada nih pertanyaan nih. Saya aja masih menerima di handphone saya, tetapi mohon maaf lahir batin ya, karena nanti kamu aja yang jawab, membatasi kita juga gitu. Jawab ya. Mungkin nanti kalau misalnya kamu mau nanya, mungkin nanti bisa langsung ke Instagramnya Kak Juan atau juga Kak Bonar kali ya. Nah, untuk menutup semua ini, seperti tadi saya bilang ya, fenomena Churchflix ini memang tidak bisa dihindari, gitu ya. Tetapi sekali lagi seperti tadi kita udah bahas, bahwa orang-orang yang jajan, ya kita pakai bahasa jajan, itu ada dua. Satu, memang dasarnya nggak benar, atau kedua, dia sudah, maksudnya dia sudah tertanam dan dia mau belajar ke tempat-tempat lain, itu boleh, silakan. Ya, sekali lagi. Jadi, Churchflix itu nggak bisa dihindari, tapi balik. Kita mesti jadi orang-orang yang benar-benar kayak belajar dulu dari lokal kita, kemudian kita baru bisa belajar ke tempat-tempat lain. Seperti itu ya. Jadi jangan, lihat pendetanya nggak enak nih yang khotbah minggu ini, gue mampir aja ke Bethel Bandung gitu kan. Di Bethel Bandung yang khotbah bukan Pak Ruby Nadi, gue ke Gilgal aja gitu ya. Gilgal bukan Juan Mogi yang khotbah, gue pindah lagi aja ke gereja mana kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi prioritasnya adalah tetap tertanam dulu di lokal kita, ikut online service di lokal kita, kemudian teman-teman silakan mau belajar di tempat-tempat gereja lain. Dan tadi ada juga yang luar biasa, bahwa kita mesti untuk tips triknya juga tadi harus otentik, keaslian, durasi juga diperhatikan, dan harus simplicity. Dan ke depan tadi yang seperti Kak Bonar juga bilang bahwa ingat, Sunday is important, tapi ingatlah masih ada Monday ke Saturday. Nah, disitulah saat-saat kita mempraktekkan firman Tuhan sehingga pertumbuhan kerohanian kita jadi lebih baik lagi. Thank you banget ya Kak Juan dan juga Kak Bonar hari ini buat waktunya, sudah mau juga ngobrol bareng saya dan teman-teman semua di rumah kita. Sehat selalu dan sukses buat Kak Juan dan juga Kak Bonar juga. Dan kalau teman-teman mau kenal, mau diberkati juga lewat hambanya, kalian bisa langsung follow Instagramnya ya, atau mungkin di Facebooknya. Facebook ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya, jangan-jangan dua-duanya. Facebook ada ya? Oke, atau mungkin Instagramnya bisa di-follow, kalau Kak Juan Mogi sudah pasti @juanmogi, dan kalau Kak Bonar bisa di-follow di John Bonar, O-nya ada 3 kali, betul ya? Iya, benar. Oke, well guys, thank you juga buat kalian yang udah stay tune terus di sini di rumah kita, dan jangan lupa kalian bisa saksikan rumah kita setiap hari Rabu jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat melalui platform Facebook dan juga Instagram. Dan selain itu, rumah kita dapat kalian saksikan kembali di YouTube channel DPA GBI. So don't forget buat kalian untuk subscribe YouTube channelnya kita di DPA GBI, plus nyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi terbaru, video-video terbaru dari DPA GBI. Dan akhir kata, saya Arif, Kak Juan, dan Kak Bonar undur diri. Sampai ketemu lagi di rumah kita edisi selanjutnya. Salam generasi dahsyat, Tuhan Yesus memberkati. Bye!